Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalina Kasela dengan NIM 2305358 dan pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja supply chain PKSC pada mata kuliah manajemen rantai pasok. Nah, apa itu PKSC dan tujuan utamanya? Jadi, PKSC adalah proses mengukur, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja seluruh aktivitas dalam rantai pasok, mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, hingga pengiriman ke pelanggan. Dan menjadi tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian performa, mengurangi biaya, dan memenuhi kepuasan pelanggan. Ini krusial untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan bisnis. Nah, kita masuk pada pilar utama pengukuran pada skor Supply Chain Operation Reference. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, reliability atau keandalan. Pada fokus pengukurannya itu seberapa handal rantai pasok memenuhi janji pengiriman, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan jumlah produk. Yang kedua, responsif atau ketanggapan. Seberapa cepat rantai pasok dapat merespon permintaan pasar atau pelanggan atau cycle time. Yang ketiga, fleksibilitas. Pada fokus pengukurannya itu seberapa cepat rantai pasok beradaptasi terhadap perubahan pasar mendadak atau kondisi tak terduga. Yang keempat, biaya, yaitu biaya total yang dikeluarkan untuk menjalankan seluruh aktivitas rantai pasok. Dan yang kelima, manajemen aset, di mana pada manajemen aset ini efektivitas dalam menggunakan aset itu misalnya perputaran inventory atau persediaan. Oke, selanjutnya kita masuk pada metrik kunci Key Performance Indicators atau KPI. Dan di sini ada contoh metrik konkret dari pilar-pilar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, perfect order fulfillment, yaitu presentasi pesanan yang dikirimkan dengan benar, lengkap, tepat waktu, tanpa kerusakan, dan dokumentasi akurat. Ini juga merupakan salah satu metrik terbaik untuk mengukur kepuasan pelanggan dari sisi SCM. Yang kedua ada order fulfillment cycle time, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak pesanan diterima hingga produk dikirimkan ke pelanggan. Dan yang ketiga, cash to cash cycle time, yaitu waktu yang diperlukan dari pembayaran bahan baku hingga uang diterima dari pelanggan. Itu semakin pendek semakin baik juga kinerja aset SCM. Dan yang terakhir, inventory days of supply, itu berapa hari persediaan dapat memenuhi permintaan. Oke, selanjutnya kita masuk pada penutup dan kesimpulan. Menjadi penutup, fungsi hasil pengukuran hasil PKSC itu sering berupa skor dari 0 sampai 100 atau kategori poor, average, good, excellent. Itu juga digunakan sebagai umpan balik untuk yang pertama, mengidentifikasi hambatan dalam proses, yang kedua menetapkan strategi perbaikan atau benchmarking, dan yang ketiga mendukung pengambilan keputusan investasi dan operasional. Dan menjadi kesimpulannya, pengukuran kinerja supply chain bukan sekedar angka, tetapi peta jalan untuk memastikan bahwa rantai pasok kita itu berjalan secara efektif, efisien, dan terus beradaptasi dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan. Sekian presentasi dari saya mengenai PKSC. Terima kasih.